Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin walau tuana ila al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalur rahmatil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah setan, karena sungguhnya setan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Sahabat Jagat TV dimanapun berada, kembali saya Haji Bambang Utomo akan menemani pemirsa dimanapun berada untuk bersama-sama mengkaji tentang ajaran agama Islam. Hari ini topik yang saya tawarkan yaitu 3 masalah umat. Pemirsa Jagat TV dimanapun berada, secara banyak masalah umat, tapi saya hari ini akan menyebut ada 3 F. Ada 3 F permasalahan umat yang sangat mendasar. Kenapa ini saya bahas? Karena hari ini bangsa Indonesia yang mayoritas muslim itu masjidnya banyak, jemaahnya banyak, umroh tiap hari. Tapi kenapa kehidupan bangsa Indonesia kian hari tambah memprihatinkan? Barangkali karena kita lupa ini masalah yang sangat sederhana dan menjadi permasalahan. Apa 3 F itu? Yang pertama yaitu food, masalah makanan. Yang kedua fashion, masalah pakaian. Yang ketiga fun, itu masalah hiburan. 3 F ini yang selalu menjadi concern kita dalam kehidupan, yang kadang-kadang kita kurang mengontrol. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tonton. Di awal tadi saya bacakan sebuah ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah setan, karena sungguhnya setan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Pada hari ini yang 3 F tadi akan concern saya kepada masalah makanan. Dia tadi difirmankan Allah bahwa kita dihimbau si manusia makan sesuatu itu yang halal dan baik, tidak asal dapat. Permasalahannya apa sih yang dimaksudkan dengan makna halal? Saya mencoba membahas bahwa halal yang dimaksud dalam makanan itu halal cara mendapatkan uang untuk membeli bahan baku, yang pertama. Yang kedua, halal bahan baku yang akan kita makan. Yang ketiga, halal cara memproses bahan baku menjadi makanan. Selanjutnya, halal dalam sebelum makanan masuk ke dalam tubuh kita, dan ucapan-ucapan pujian pada Allah setelah makanan masuk dalam tubuh kita. Itu permasalahan kita. Kadang-kadang kita kurang kontrol. Ada seorang bapak membawa uang, tidak pernah diteliti apakah ini uang betul-betul uang hasil keringat kita. Kalau seorang pegawai negeri, mestinya dia bawa uang itu uang yang senantiasa uang yang halal. Sebab apa, mereka bekerja 30 hari, pagi berangkat, sore pulang, tengah jalan, mestinya waktu mendapatkan penghasilan
dapat gaji, mestinya itu masuk kategori uang yang halal. Uang halal pun tidak cukup untuk untuk menyebut bahwa kalau kita makanan menjadi makanan halal. Kita harus memilih dalam berbelanja, ibu di rumah belanja, memilih bahan baku yang halal. Kalau kita membeli daging, harus kita tanya apakah daging ini halal apa tidak. Halal dalam kajian bahan bakunya. Kalau beli sayur kolnya halal apa tidak. Mestinya semua itu halal, karena sebab semua segala sesuatu yang ada yang diciptakan Allah untuk kita itu semua halal, kecuali yang dilarang oleh Allah. Cuma permasalahannya, uang yang kita dapatkan halal untuk membeli makanan, lalu bahan bakunya halal. Sebut saja kita beli daging di supermarket, di pasar-pasar tradisional, itu daging betul-betul halal. Untuk menyebut daging halal itu tadi, bagaimana proses memotong hewan itu? Apakah daging dipotong dengan proses dengan membaca basmalah? Ini permasalahan. Kita tidak pernah bertanya kepada pedagang. Dan itu memang sungguh sangat ironis. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu daging kita beli itu dipotongnya halal apa tidak, melalui proses akidah apa tidak, proses syar'i apa tidak? Ya, yang sederhana kalau kita memang makan daging halal itu, sapi tadi, kambing tadi, ayam tadi waktu dipotong, pasti si pemotong akan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum pisau ditancapkan ke leher atau ke dada. Itu untuk menentukan bahwa apa tidak. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita beli di pasar? Daging sudah ditumpuk-tumpuk, dikemas-kemas, kita tidak pernah tahu prosesnya. Seyogyanya minimal kita bertanya, apakah proses daging ini diproses waktu dipotong dengan cara halal? Kalau saya yakin, kalau kita beli di pasar yang benar, mestinya itu halal. Tapi tidak juga cukup di situ. Uang yang kita dapatkan gaji sebulan, uang yang halal. Terus bahan bakunya kita beli itu dagingnya halal, sayurnya halal, bumbunya halal. Masih waktu kita bawa ke rumah, bagaimana memproses bahan baku itu menjadi makanan? Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baik, pemirsa Jakarta TV dimanapun berada, tadi kita sampai bahasan bahwa kita sudah mulai di rumah. Ibu memasak barang baku tadi. Bagaimana proses memasaknya? Apakah ibu memotong daging, menjintang daging, masukkan ke bumbu dengan basmalah apa tidak? Ini permasalahan. Kelihatannya kecil. Kenapa saya katakan itu menjadi permasalahan kita, permasalahan umat? Betapa banyak kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, kalau kita bicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Baru saja kita saksikan ada lembaga pendidikan yang butuh hebat, terjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan seksual, dan ujungnya ini terus tiap hari muncul. Padahal yang sekolah ke sana itu kan orang-orang yang baik, orang-orang benar. Dia makanannya pasti bersih, rapi. Cuma tidak cukup bersih, halal apa tidak? Kenapa anak-anak pada berkelahi, anak-anak berantem, pulang ujian terakhir itu baju dicoret-coret? Jangan-jangan ada kesalahan, ada sesuatu yang dimakan itu tidak. Mungkin bahan bakunya halal, dan bahan bakunya halal, prosesnya tidak halal. Karena waktu memasak,
ibu tidak membaca basmalah. Selesai masak, ibu tidak membaca hamdalah. Ini kecil masalahnya. Memang kalau kita berbicara di pabrik sebenarnya, masa iya sih zaman sudah era teknologi informasi, kita masih bicara itu yang sangat mendasar. Kalau kami sebagai seorang penganut muslim yang betul-betul kita mencoba mempelajari, itu permasalahan kita barangkali kecil kelihatannya, tapi berdampak besar. Pernahkah kita bertanya, anak-anak kita dari rumah sholat subuh, makannya dimasak juga yang bagus, kenapa kok masih berkelahi? Kenapa masih nyontek? Bukankah nyontek itu perbuatan keji? Berkelahi itu perbuatan keji. Nah, ini tidak pernah ada lembaga yang mencoba menganalisa dengan kajian-kajian agama. Jangan-jangan ada makanan yang tidak halal masuk dalam tubuh kita. Anda bisa melihat di media elektronik, membaca di media cetak. Siapa sekarang yang tidak korupsi? Ada 3 lembaga yang berkuasa, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Semua mereka korupsi. Padahal mereka muslim, mereka sholat, mereka sedekah, mereka zakat. Kenapa terjadi? Jangan-jangan ada sesuatu yang masuk tubuh kita, gitu tadi, makannya lah, cuma kita nggak sadar. Ada sebuah kisah tatkala Khalifah Abu Bakar Siddiq ingin mencoba menguji apa benar kalau ada makanan masuk ke tubuh itu tidak halal akan berperangi pada seseorang. Maka beliau pergi, Khalifah Umar bin Khattab pergi ke depan Masjidil Haram. Dia mencari ada seorang ibu menggendong anak. Maka dipinjamlah anak itu, dibawa dibawa ke warung. Di warung itu Khalifah mengambil secuil roti, dimasukkan ke dalam mulut si anak bayi tadi. Setelah dimakan oleh si anak bayi tadi, anak bayi itu oleh Khalifah dibawa ke depan Ka'bah. Ternyata anak jadi nangis meraung-raung melihat Ka'bah itu meraung-raung. Lalu Khalifah Umar bin Khattab mungkin berasumsi jangan-jangan ada makanan yang halal, yang haram masuk dalam tubuhnya. Kok melihat Ka'bah kok anak yang meraung-raung. Maka Khalifah bersama diri kembali ke warung di depan Masjidil Haram. Dia datang ke warung mengucap salam, "Assalamualaikum, ibu yang punya warung. Saya tadi 10 menit yang lalu mengambil secuil roti di warung ibu ini, di toko ibu ini, tanpa tahu ibu. Saya kasihkan makanan pada anak kecil ini. Setelah dimakan ternyata saya bawa ke anak yang berang-berang. Tolong roti jual tadi berapa saya bayar harganya?" Kata Khalifah itu. Melihat penjual warung tadi, melihat yang datang kepala negara, Khalifah, apa jawabannya? "Wahai Tuan, wahai Khalifah, jangankan Rasul, Tuan ambil semua barang dagang ada di warung ini, silahkan." Begitu ikhlasnya si penjaga warung. Kata Khalifah, "Masalahnya bukan itu, Bu. Saya ingin roti secuil tadi betul-betul dihalalkan. Kalau hanya itu yang Tuan minta, sudah yang Tuan ambil sudah dihalalkan. Karena sudah dihalalkan bagi yang punya warung tadi, roti masuk dalam tubuh anak tadi." Khalifah mengajak anak BD kembali ke Ka'bah, depan Ka'bah. Ternyata anak kita jadi peranginya hingar-bingar, senang, tertawa dengan kencangnya. Nah, dari sini dapat simbolkan jangan-jangan perangai buruk tadi, dia menangis orang tadi, ada suatu makanan yang tidak halal. Nah, inilah permasalahan kita. Pernah nggak kita melihat? Pernah nggak kita menganalisa? Pernah kita mengoreksi makanan tersebut itu makanan halal? Saya katakan halal proses pendapatan uangnya untuk beli bahan baku, halal bahan bakunya, dan halal prosesnya, dan halal proses waktu masuk dalam tubuh kita. Kalau itu halal, insya Allah tidak ada lagi anak-anak berkelahi di jalanan, pelajar tawuran, pejabat korupsi, atlet curi start. Saya kira tidak akan ada. Yang kedua, permasalahan kita, masalah umat kita, F kedua itu fashion. Fashion itu masalah pakaian.
Kita prihatin kadang-kadang kalau kita pergi ke mall, anak remaja usia 13 sampai 7 tahun pakai hot pants. Dia lupa bahwa dia itu punya kewajiban menutup aurat. Harus menutup aurat. Aurat wanita itu cuma telapak tangan dan wajah. Jangan harus tutup. Itu kita saksikan dalam keseharian. Ini kan masalah kita. Dan kita tidak pernah menegur. Paling orang tua mengatakan, cobalah nak berjilbab, nutup ini. Saya kira itu benar. Tapi sebaliknya juga, anak wanita sering kita tegur, kenapa nggak berjilbab, kenapa nggak nutup aurat? Pernahkah kita bertanya, pernahkah kita menegur banyak pria, bapak-bapak, laki-laki yang tidak nutup aurat? Sangat banyak. Aurat pria itu dari pusar sampai ke di bawah dengkul. Tapi betapa banyak bapak-bapak kita waktu itu main tenis lapangan pakai celana pendek di atas dengkul. Sebenarnya ini juga sudah tidak nutup aurat. Jangan-jangan ini masalah kita. Kita pinter, akhirnya minta orang lain. Kita kaya tidak bisa bermanfaat. Ini tidak pernah kita lihat. Itu masalah-masalah kedua. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat apa yang akan Anda saksikan ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV, sahabat Zakat TV dimanapun berada, permasalahan umat kedua masalah fashion. Saya sebut tadi, kita banyak yang tidak sadar, pria itu banyak yang jarang tidak nutup aurat. Banyak bapak-bapak kita habis sholat subuh, sholatnya rapi sekali. Setelah itu keluar sebentar olahraga, pakai celana pendek dengan bangganya. Ini permasalahan punya. Cuma tidak pernah kalau kita bahas mosek itu dibahas. Inilah permasalahan kita yang sangat substansial. Masalah makanan, masalah pakaian. Wanita sering kita tegur, kalau bilang. Pria jarang kita menegur. Orang kampung biasanya kalau sholat di kali, di atas batu, memang nggak pakai baju. Memang aurat bukan itu. Hanya pakai sarung dari pusar sampai nutup badan gua. Sah. Tapi tidak etis. Itu benar, tapi nggak etis. Mestinya aku udah sadar nutup aurat tidak seperti itu, pakai sarung yang baik, pakai baju yang baik. Mestinya demikian. Tapi oke lah, itu sudah nutup aurat. Ketimbang yang kita main tenis, dilihat orang banyak, kita habis sholat subuh, habis kuliah subuh, pakai celana pendek di atas dengkul. Dia semua sudah kena pasal, dia tidak nutup aurat. Pemirsa, sahabat Zakat TV yang berbahagia, permasalahan ketiga itu fun, hiburan. Hari ini kalau kita melihat di media elektronik, kemarin kalau tidak salah saya baca di media cetak, ada beberapa program stasiun televisi yang kena teguran Komisi Penyiaran Indonesia. Kenapa? Yang ditayangkan tuh film-film punya unsur kekerasan. Film-film punya unsur tahyul, film-film punya unsur ini, itu dilihat oleh masyarakat kita, karena mereka masuk ke kamar-kamar kita. Ini permasalahan kita sebenarnya, tapi kita konsumsi dengan enaknya, dengan mudahnya, tidak pernah kita bertanya meratunya. Kemarin kita lihat di TV, kita baca di koran, ada anak kecil terjun dari lantai 2 ke lantai 3.
Jangan-jangan ini indikasi dari hiburan yang dia lihat. Ada mungkin cerita gaban, macam-macam, cerita tusukan, cerita kayak Superman, Batman, dia loncat bisa terbang. Karena tidak ada yang mendampingi, dianggap itu kejadian keseharian. Dia cobalah, dia loncat, dia mati. Pernahkah kita menganalisa tentang fun ini, hiburan ini? Belum yang banyak mengundang unsur tahyul, banyak unsur keretakan rumah tangga yang sangat jahat sekali menurut saya. Jahat dalam artian ceritanya itu mengada-ada. Itu terjadi sehingga menjadi contoh orang, sebab orang kita ini senangnya apa yang dilihat. Oh, itu di TV kok. Nah, karena TV dianggapnya yang di TV itu benar. Pemirsa, sahabat Jakarta Timur Bahagia dimanapun berada, jadi kalau kita mau hidup nyaman, hidup tentram, keluarga harmonis, mari kita perhatikan 3 masalah F itu. Yang pertama, food, makanan. Yang kedua, fashion, pakaian. Yang ketiga, fun, hiburan. Contoh sudah banyak terjadi karena makan kita bersalah, karena pakaian kita bersalah, karena hiburan kita bersalah, yang selama tidak pernah kita sadari. Untuk itu saya mengajak diri saya sendiri, mari kita milih makanan yang betul halal, cara mendapatkan uangnya halal, bahan bakunya halal, cara memprosesnya, dan halal cara memasukkan dalam tubuh kita. Kalau itu lakukan, insya Allah sudah terhindar kita, sudah terbina. Yang kedua, bagaimana kita punya kewajiban nutup aurat. Yang wanita nutup aurat, yang pria nutup aurat. Aurat wanita cuma wajah dan tangan. Aurat pria itu dari pusar sampai ke bawah, di bawah lutut. Mari kita berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Kita tutup aurat kita. Boleh kita main tenis pakai training. Boleh kita main bola pakai training. Ini kan tidak. Yang ketiga, hiburan yang saya bilang tadi. Banyak media-media elektronik kita sekarang menyajikan sesuatu tanpa ada kode. Ada kode pun tidak bisa kontrol. Kodenya memang untuk dewasa, anak nonton bebas. Kodenya untuk remaja, anak-anak kecil nonton bebas. Ini permasalahan tuh. Yang sehingga karena memang bukan konsumsinya dikonsumsi, akhirnya berdampak, dianggap itu jadi semacam olahraga yang sering gulat yang nggak jelas itu kalau kita nggak dampingi anak kita, itu kan selalu ada running tag-nya muncul itu. Ini infotainment, bukan sesungguhnya. Nah, maka kewajiban kita harus menjaga anak-anak kita dari hiburan yang memang tidak sehat. Saya bersyukur pelan dan pasti Komisi Penyiaran Indonesia sudah mulai berani menegur, minimal tegur dulu lah, yang berbau tahyul, berbau perselingkuhan yang tidak jelas dalam Islam itu cobalah mari kita perbaiki. Tapi sebaliknya juga mengajak masyarakat Indonesia sendiri, mari kita lihat tontonan yang bagus. Saya mengatakan ada tontonan bagus, film bagus, Pasir Berbisik, Daun di Atas Bantal, diproduk dengan bagus, dia bagus, punya unsur edukasi. Yang nonton nggak ada. Orang lebih bangga dengan nonton film Ranjang Bergoyang, Permen Kelabu. Ini kan sikap mental bangsa kita, sikap mental kita sangat rendah, sahabat itu selera kita. Jadi harapan saya, kalau ada tontonan yang untuk dewasa, untuk anak-anak, serahkan anak, tapi tetap dalam bimbingan. Saya katakan tadi, ada film-film Superman, Spiderman, Gaban sebagainya. Itu kan animasi. Tapi karena tercerna dalam tubuh anak, seolah-olah itu terjadi benar, dipraktekkan. Saya sering melihat anak kecil main anggar, main tusuk, kalau kita nggak ada, tertusuk bagaimana. Nah, saya yakin, kita sadar di era reformasi ini, mari kita semua perbaiki yang 3F itu.
Dan kepada hadirin pemirsa Jakarta Timur Bahagia, saya kira itu dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, mari merdeka kita atasi. Dan akhirnya mari kita tutup tausiah kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita ketemu pada acara yang sama di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.